Halo anak-anakku di rumah. Sekarang untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang pencatatan transaksi piutang. Nah, indikator pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan pengertian dari piutang, klasifikasi piutang, dan menerapkan prosedur pencatatan piutang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian dari piutang, klasifikasi piutang, dan menerapkan prosedur pencatatan piutang. Sebelum kita masuk, kita akan mempelajari tentang piutang ya. Piutang, apa sih itu piutang? Piutang adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Jadi, ketika ada penjualan barang ataupun jasa dan penjualan itu belum dibayarkan, maka akan muncul piutang. Akun ini sudah sering kita gunakan ya di kelas 10, yaitu piutang usaha. Klasifikasi piutang atau bisa kita katakan sebagai kelompok piutang ataupun jenis-jenis dari piutang. Yang pertama ada namanya piutang usaha. Nah, ini sama pengertian seperti yang tadi, yaitu adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga karena timbul dari transaksi penyerahan barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu adalah piutang wesel. Piutang wesel itu adalah tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga, tetapi ini melalui surat perjanjian. Jadi, kalau piutang usaha itu tanpa surat perjanjian, sedangkan kalau piutang wesel itu disertai dengan surat perjanjian. Nah, yang ketiga adalah kelompok dari piutang lain-lain. Nah, kelompok ini adalah selain dari piutang usaha dan piutang wesel. Contohnya adalah piutang dividen atau bisa juga uang muka pembelian. Jadi masuk ke dalam piutang lain-lain. Yang kita pelajari selanjutnya yaitu prosedur pencatatan piutang dagang. Nah, bagaimana sih prosedurnya atau alurnya dalam kita mencatat piutang dagang? Untuk di kelas 11 yang kita pelajari ini adalah untuk akuntansi perusahaan dagang. Jadi, akun yang kita gunakan adalah akun piutang dagang. Nah, kita ketika di penjualan itu akan timbul ada namanya syarat pembayaran. Syarat pembayaran 210N30. Apa sih arti ini? 210 artinya itu akan mendapatkan potongan 2%. Jadi angka 2 ini berarti mendapat potongan 2%. Apabila pelanggan membayar piutangnya dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal transaksi. 2 itu berarti persentase potongannya yaitu sebesar 2% dan 10 itu adalah jangka waktunya yaitu 10 hari. Jadi ketika pelanggan itu bisa membayar piutangnya dalam jangka waktu sebelum 10 hari dari tanggal transaksi, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. N30 itu artinya adalah batas pembayaran dari pelanggan, yaitu 30 hari. Jadi pelanggan memiliki batas waktu terakhir untuk membayar adalah 30 hari dari terjadinya transaksi. Nah, ini adalah gambaran prosedur dalam pencatatan piutang dagang. Nah, ada faktur penjualan.
Apa sih faktor penjualan? Tentunya di kelas 10 kalian kan sudah mempelajari tentang bukti transaksi. Nah, ada namanya bukti transaksi faktur penjualan, yaitu bukti untuk penjualan secara kredit. Ketika terjadi penjualan secara kredit, maka akan muncul piutang. Piutang dagangnya bertambah. Nah, ini faktur penjualan ini mengakibatkan jurnal ya. Jadi jurnalnya akan masuk ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini khusus untuk mencatat penjualan barang secara kredit. Nah, setelah itu akan mempengaruhi kartu piutang. Jadi, piutang dagangnya adalah bertambah. Mempengaruhi kartu piutangnya jadi bertambah. Nah, yang kedua itu adalah nota kredit. Jadi, nota kredit ini adalah bukti transaksi untuk retur penjualan. Retur penjualan itu adalah barang yang sudah kita jual itu dikembalikan oleh pembeli karena barangnya tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nah, ini mempengaruhi akun piutang dagang. Jadi, untuk nota kredit ini akan dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, karena barang sudah dikembalikan, maka piutang pun akan berkurang. Jadi di kartu piutang itu menyebabkan piutang dagang berkurang. Yang ketiga adalah bukti memorial. Nah, ini akan mempengaruhi ke jurnal umum. Yang terakhir adalah bukti kas masuk. Jadi ini terjadi saat piutang itu dilunasi. Nah, bukti transaksinya bernama bukti kas masuk. Jurnalnya yang digunakan adalah jurnal penerimaan kas. Saat kita menerima kas, maka piutang itu dilunasi. Jadi, piutang dagangnya akan berkurang. Maka di kartu piutang akan mempengaruhi piutang dagang berkurang. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Dari awal tentang pengertian piutang sampai dengan gambar prosedur pencatatan piutang dagang. Jadi kalian bisa pelajari lagi di rumah dan catat ini di buku catatan kalian.